Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal, insyaallah di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih di pelajaran 5 ya. Di pertemuan kedua ini insyaallah Pak Rijal akan menyampaikan tentang nilai perjuangan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri, di mana dua sunan atau dua wali sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel ya. Berarti sekarang tinggal Sunan Giri. Jadi pokok bahasan untuk pertemuan hari ini adalah membahas tentang nilai perjuangan dari Sunan Giri ya. Yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, berarti ini yang ketiga, Sunan yang ketiga adalah Sunan Giri ya. Kita lanjut saja. Yang pertama adalah membahas tentang silsilah dari Sunan Giri ya. Yang pertama, Sunan Giri ini lahirnya di Blambangan pada tahun 1443 Masehi ya. Ini tahun lahir dan tempat lahir dari Sunan Giri. Kemudian yang kedua, arti Giri dalam bahasa Sangsekerta adalah gunung ya. Sekali lagi, nama sebutan atau nama panggilan itu kebanyakan diambil dari nama suatu daerah ya. Nah, ini Giri ini diambil dari bahasa Sangsekerta yang artinya gunung, karena beliau mendirikan pesantrennya itu adalah di perbukitan, di gunung. Makanya disebut Sunan Giri. Berikutnya, ayah Sunan Giri ini bernama Maulana Ishak ya. Di pertemuan sebelumnya bahwa Maulana Ishak itu saudara kandung dari Maulana Malik Ibrahim ya, atau adik kakak dengan Sunan Gresik, Maulana Ishak ini ya. Berarti kalau Sunan Giri ini putra Maulana Ishak, berarti Sunan Maulana Malik Ibrahim itu atau Sunan Gresik adalah paman dari Sunan Giri ya. Sunan Giri berarti keponakan dari Sunan Gresik. Berikutnya, ada beberapa nama dari Sunan Giri, beberapa sebutan ya, seperti kan waktu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Kakek Bantal ya, Syekh Maghribi, itu nama-nama lainnya. Nah, Sunan Giri juga banyak memiliki nama-nama, diantaranya ada Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Itu nama-nama lain dari Sunan Giri ya. Berikutnya, Sunan Giri adalah murid dari Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel di pertemuan pertama? Sunan Ampel adalah salah satu putra Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ternyata Sunan Giri ini belajar ilmu agamanya dari Sunan Ampel. Masih hubungan keluarga. Dan Sunan Giri semakin dekat hubungannya dengan Sunan Ampel setelah menikahi salah satu putri dari Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Jadi ini tantangan buat kalian di dalam SKI, di dalam sejarah pasti banyak menghafal nama-nama, tempat, kemudian tahun atau bulan ya. Itu sekilas dari silsilah Sunan Giri. Berikutnya, Sunan Giri dalam menuntut ilmu. Yang pertama, Sunan Giri ini menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta. Di mana ini? Di Surabaya ya, Jawa Timur. Ampel Denta ini adalah pesantrennya Sunan Ampel, karena Sunan Giri adalah murid dari Sunan Ampel. Kemudian Sunan Giri sangat akrab bersahabat dengan putra Sunan Ampel ya. Selain menikahi salah satu putri dari Sunan Ampel, Sunan Giri juga sangat bersahabat dengan putra Sunan Ampel yang bernama
Raden Makdum Ibrahim. Raden Makdum Ibrahim, atau nanti itu adalah Sunan Bonang ya, masih wali. Yang ketiga, setelah berusia 16 tahun, Sunan Giri dan Raden Makdum Ibrahim diperintahkan untuk menimba ilmu kepada Maulana Ishak di negeri Pasai. Ya. Dari kecil menimba ilmu di Ampel Denta di pesantrennya Sunan Ampel. Setelah usia 16 tahun, Sunan Giri dan Makdum Ibrahim diperintahkan untuk mencari ilmu keluar Jawa, yaitu ke negeri Pasai. Negeri Pasai itu Aceh ya, kalau sekarang itu. Yaitu kepada Maulana Ishak. Siapa Maulana Ishak? Ayah dari Sunan Giri sendiri itu ya. Disuruh untuk belajar ke ayahnya sendiri di Pasai, Aceh. Kemudian mereka berdua mempelajari ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ya, karena di Aceh banyak sekali para ulama-ulama dari luar, seperti dari Gujarat, dari Arab ya. Yang kelima, setelah 3 tahun di Pasai, mereka diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Dirasa sudah cukup oleh Maulana Ishak, oleh guru berikut ayah dari Sunan Giri, mereka berdua yaitu Sunan Giri dan Makdum Ibrahim diperintahkan untuk apa? Kembali ke tanah Jawa. Ada hal yang menarik ketika Sunan Giri dan Makdum Ibrahim diperintahkan untuk kembali ke tanah Jawa. Ketika akan pulang oleh ayahnya yaitu Maulana Ishak, Sunan Giri diberi sebuah bungkusan. Bungkusan tersebut dibungkus oleh kain putih berisi tanah. Jadi tanah yang dibungkus oleh kain putih. Apa yang dikatakan oleh Maulana Ishak, oleh ayah dari Sunan Giri, kelak dirikanlah pesantren di Gresik. Dan carilah tanah yang sama betul dengan tanah yang ada di bungkusan ini. Jadi Sunan Giri diperintahkan untuk mendirikan pesantren, tetapi mendirikan pesantrennya harus di tanah yang sama persis dengan tanah yang ada di bungkusan kain putih yang diberikan oleh ayahnya yaitu Maulana Ishak ya. Kemudian Sunan Giri berdakwah di Gresik, sedangkan Makdum Ibrahim berdakwah di daerah Tuban. Masing-masing punya wilayah dalam hal berdakwah. Sunan Giri di Gresik, sedangkan Raden Makdum Ibrahim berdakwahnya di Tuban. Ya. Ada beberapa jasa dari Sunan Giri. Ya, jasa dari Sunan Giri diantaranya menyebarkan Islamnya itu di tanah Jawa bahkan ke Nusantara. Kenapa ke Nusantara? Karena beliau dengan cara berdagang ya, dari pulau ke pulau ya, dari satu tempat ke tempat yang lain melalui berdagang ataupun melalui murid-muridnya. Banyak murid-muridnya kemudian disuruh untuk menyebarkan agama Islam keluar Jawa. Yang kedua, di bidang kesenian, Sunan Giri adalah orang yang pertama kali menciptakan tembang Asmarandana dan Pucung ya. Ini kalau kalian masih ingat belajar bahasa Sunda macam-macam pupuh kan ya, ada Asmarandana dan Pucung. Nah, ini Asmarandana dan Pucung ini diciptakan ternyata oleh Sunan Giri penciptanya itu. Yang ketiga, menciptakan tembang dolanan. Dolanan itu adalah permainan ya, permainan anak-anak, dolanan anak-anak itu. Yang bernapas Islam, tidak keluar dari tradisi Islaminya. Seperti apa? Jamuran, gendi perit, jor, gula ganti, cublak suang ya. Cublak suang yang itu adalah ciptaan dari Sunan Giri. Ilir-ilir, jitungan dan delikan ya. Itu macam-macam permainan atau dolanan anak-anak ya, yang diciptakan oleh Sunan Giri dalam bidang kesenian. Kemudian Sunan Giri kurang lebih memerintah kerajaan Giri ini selama 20 tahun, yaitu mulai tahun 1487 sampai 1506 ya, 20 tahun. Nah, berikutnya sebelum diakhiri, Parja simpulkan kembali dari mulai Sunan Giri tadi ya. Sunan Giri itu sekali lagi adalah putra dari Maulana Ishak. Maulana Ishak adalah saudara kandung dari Sunan Gresik ya. Sunan Giri itu ternyata menuntut ilmunya kepada Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel itu putra dari Sunan Gresik ya. Kemudian banyak sekali
jasa-jasa dari Sunan Giri tadi diantaranya dalam bidang kesenian menciptakan salah satu tembang atau pupuh Asmarandana dan Pucung, serta menciptakan berbagai macam dolanan atau permainan anak-anak. Untuk tugas hari ini, kalian silahkan kerjakan latihan soal di buku paket SKI halaman 84, bagian A-nya saja. Kalian jangan kumpulkan dulu ke Parija, nanti dikumpulkannya sesudah disamakan jawabannya. Jadi seperti biasa, kalian nanti samakan jawabannya, kemudian tulis jumlah betulnya ya. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham apa yang disampaikan oleh Parija dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.